Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Gabriel Kotun dari jurusan Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar UAS saya yang berjudul Macam-macam Pajak. Apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di dalam pajak sendiri banyak macam-macamnya. Yang pertama itu pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh merupakan jenis pajak pusat. Subjek pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun. Pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, PPh dapat dikenakan secara final dan tidak final. Beberapa jenis PPh perlu Anda ketahui diantaranya ialah yang pertama itu PPh pasal 4 ayatnya kedua, PPh pasal 5, PPh pasal 21, PPh pasal 22. Lanjut yang kedua, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau bisa disebut dengan PPN. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa masuk dalam kategori pajak pusat. PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau pemanfaatan atau impor atau ekspor barang atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN sendiri. PPN dikenakan berdasarkan dan atas objek pajak, sehingga PPN masuk dalam jenis pajak objektif. Dalam ketentuan PPN, selain pembagian antara objek pajak dan bukan objek pajak, dikenal juga istilah objek pajak yang dibebaskan dan objek pajak yang tidak dimungut oleh PPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Undang-Undang HPP, pula saat ini PPN dapat dikenakan secara final dan tidak final. Yang ketiga ialah pajak penjualan atas barang mewah, PPN BM. PPN BM sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah atau penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. PPN BM dikenakan hanya 1 kali pada saat waktu penyerahan barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor barang tersebut. Ketentuan PPNBM sendiri juga diatur dalam Undang-Undang nomornya ke-8 tahun 1983 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Dan selanjutnya juga ada pajak bumi dan bangunan, PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Tidak semua permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan bangunan dikenai PBB. Beberapa pengecualian pengenaan PBB diberikan pada objek PBB yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. Yang kedua, digunakan oleh perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Selanjutnya, biaya materai. Biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut dapat
berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nilai biaya materai yang berlaku saat ini yaitu sebesar Rp3.000 dan Rp6.000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Biaya materai tidak diperlukan nomor identitas, baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Pembayaran biaya materai terjadi terlebih dahulu daripada saat terulang. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidental dan tidak terikat waktu. Yang keenam, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dan kemudian diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah UU HKPD. Hasil pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang HKPD, definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, kita memasuki kebijakan filsafat. Apa yang dimaksud dengan kebijakan filsafat? Kebijakan filsafat ialah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluarannya yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Tujuan dari filsafat sendiri ialah dikeluarkannya kebijakan filsafat ialah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Maksudnya dari tujuan ini yaitu merata gitu. Di dalam kebijakan filsafat sendiri itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kebijakan filsafat ekspansif. Kebijakan filsafat ekspansif mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan filsafat ekspansif dilakukan dengan kenaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan filsafat jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Contohnya ada pengurangan tarif pajak, pajak penghasilan, dan terdiri dari jenis pajak perseorangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memegang uang lebih dan dapat meningkatkan daya beli yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Ya, inflasi sendiri itu yaitu penurunan mata uang. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansi, yang mulai memanas atau overhigh untuk menurunkan tekanan pemerintah. Contoh dari kebijakan ini yaitu seperti kenaikan tarif PPh, OP atau pajak penghasilan orang pribadi jadi 35%. Namun hal ini dikhususkan untuk individu yang mempunyai tingkat penghasilan yang tinggi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Salam.